Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini bukan Football Belanda, gue ganti channelnya ya untuk menyambut musim baru Manchester United. Selain itu juga ya pembaruan aja sih ya. Jadi namanya sekarang Football United. Karena ya kita kan ngomongin kita ngobrolin soal masalah Manchester United football. Ya football itu dari bahasa Belandanya football ya. But anyway, sekarang namanya Football United, tetap ringan amatiran ala gua. Well, di video pertama ini di Football United ya, gua mau bahas soal masalah squad Manchester United. Formasi apa kira-kira yang paling terkuat menurut gua ya, ringan amatiran. Karena begini, Manchester United nampaknya tidak akan melakukan ya penambahan squad lagi ya. Karena ya waktu sudah tinggal seminggu lagi, dan dari beberapa informasi yang gue dapatkan kemungkinan besar seperti inilah squad Manchester United yang ada ya. Kecil kemungkinan akan mendatangkan pemain baru, lebih besar kemungkinan untuk melepas pemain ya, baik itu mungkin secara permanen atau juga bisa secara loan atau peminjaman ya. Langsung aja ini dengan ya asumsi 11 pemain terkuat di formasi 4-2-3-1. Oke, kita mulai dulu dari penjaga gawang. Ya, penjaga gawang kan kita tahu sekarang ini ada David De Gea, Dean Henderson, dan juga Tom Heaton ya. Seperti musim lalu sih, menurut gua pembahasan pasti akan lebih berkisar antara David De Gea dan Dean Henderson. Mana yang ya akan jadi kiper utama ya di 11 pemain 4-2-3-1 ini. Formasi ringan amatiran ala gua ya, yang terkuat buat Manchester United. Gua lebih memilih seorang David De Gea sebagai penjaga gawang utama. Kenapa? Karena murni menurut gua ada dua alasan. Nomor satu, gua masih percaya kalau kualitas David De Gea itu masih bagus ya. Musim lalu memang ada penurunan, tapi menurut gua ya ringan amatiran itu hanya bad season atau musim jelek bagi seorang David De Gea. David De Gea masih tetap world class goalkeeper, masih tetap kiper kelas dunia, kelas atas. Ya walaupun kemarin di Piala Eropa juga tidak mampu mendapatkan spot utama ya, penjaga gawang timnas Spanyol, tapi menurut gue itu juga kenapa? Karena memang ya penampilan yang ditampilkan oleh David De Gea musim lalu bersama Manchester United memang katakanlah kurang baik ya. Tapi jangan lupa kalau kita lihat musim-musim sebelumnya, David De Gea itu menunjukkan ya memang dia seorang pemain yang bukan saja pemain bagus, pemain hebat, tapi pemain bahkan yang mampu diandalkan, mampu mengangkat tim ya bisa dibilang, karena ya dia sering mendapatkan gelar pemain terbaik Manchester United, dan kontribusinya pun juga terutama selepas Sir Alex Ferguson pensiun itu memang menurut gue cukup luar biasa ya, dan bahkan sering menyelamatkan tim katakanlah ya, bukan cuma di pertandingan tapi bahkan di kompetisi, artinya di liga itu sendiri ya, sering sekali melakukan penyelamatan yang gue bilang. Memang betul musim lalu tidak seperti musim-musim sebelumnya, tapi again gue ringan amatiran masih percaya bahwasanya kualitas David De Gea masih nomor satu. Dan nomor dua yang tidak kalah pentingnya adalah pengalaman. Penjaga gawang yang gue tahu ya ringan amatiran, memang betul di dalam 11 orang pemain di lapangan ya, penjaga gawang itu cuma satu, back ada 4, gelandang bisa 4, bisa 5, bisa 3, penyerang bisa 1, bisa 2, bisa 3, tapi kiper hanya satu. Kiper tapi memegang peranan yang cukup penting ya. Kalau dia bisa bermain baik, kalau bermain konsisten, maka akan memberikan ketenangan kepada siapa? Kepada seluruh tim, sehingga tim bisa bermain dengan lepas tanpa khawatir sama sekali ya, karena yakin di belakang ada tembok kokoh. Dan menurut gua ya pengalaman inilah yang dimiliki oleh David De Gea, baik itu di Manchester United maupun juga di pengalaman internasionalnya. Dan again menurut gua tetap masih yang nomor satu di Manchester United. Dean Henderson menurut gue memang juga kiper bagus, kiper muda potensial, usia 24 tahun. Menurut gue masih harus lebih membuktikan katakanlah ya kemampuannya supaya lebih konsisten. Karena apa? Again, gue teringat ya Ben Foster atau kiper-kiper lain yang dipiliki oleh Manchester United yang pada saat awal-awal kita pikir bagus, ternyata tidak bisa tampil konsisten karena
konsisten itu merupakan salah satu kunci dari goalkeeper ya, karena kiper itu selalu akan ada walaupun cuma satu, tapi harus yang konsisten bermain dengan baik ya. Dan menurut gue ini yang memang harus lebih dibuktikan oleh seorang Dean Henderson. Again, ini ringan amatiran ala gue ya. Penjaga gawang menurut gue akan jadi sektor yang cukup menarik bagi Manchester United dengan datangnya Tom Heaton. Kenapa? Ya, Tom Heaton kita tahu juga merupakan kiper kawakan ya, dengan pengalaman yang cukup bagus, dengan penampilan yang cukup bagus pula. Dan ya, dengan masa global seperti ini ya, COVID pandemi, anything could happen. Bisa jadi kalau ada yang kena COVID katakanlah seperti Dean Henderson sekarang, maka istirahatnya ya cukup lama ya. Dan ini kan menurut gua again penting sekali ya sektor penjaga gawang ya. Jadi dengan adanya Tom Heaton ini lebih secure lah katakanlah, lebih aman ya sektor penjaga gawang. Oke, masuk ke back ya. Back kanan ya menurut gua siapa lagi kalau bukan Aaron Wan-Bissaka ya. Dan menurut gua Aaron Wan-Bissaka musim ini akan lebih baik lagi daripada musim kemarin. Tidak dipanggilnya Aaron Wan-Bissaka ke timnas Inggris menurut gue ada minus dan ada plusnya ya, katakanlah ya. Ini menjadi berkah karena apa? Persiapan Aaron Wan-Bissaka lebih bagus, lebih lama ya. Bisa dilihat dia hampir selalu ditampilkan di 4 uji coba ya yang dilakukan oleh Manchester United di pre-season. Pun dengan adanya Diogo Dalot menurut gue akan memberikan ya semacam backup, mungkin juga sedikit persaingan kepada seorang Aaron Wan-Bissaka ya. Kehadiran Jadon Sancho dan juga Rafael Varane gue pikir akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ya, development skills dari seorang Aaron Wan-Bissaka. Untuk back tengah ya, kedatangan seorang Rafael Varane sih menurut gue seperti akan menggaransi ya posisi di back tengah ini. Gue lebih cenderung untuk memilih Rafael Varane, walaupun gue yakin kedatangan Rafael Varane ini akan mendorong ya, memaksa katakanlah seorang Victor Lindelof untuk mampu meningkatkan lagi penampilannya ya. Ini mengingatkan gue musim lalu kedatangan seorang Alex Telles katakanlah untuk sektor kiri. Alex Telles ini skipper ya, seorang kapten dari FC Porto yang berpenampilan cukup baik itu di Porto maupun juga di Brazil. Datang untuk memberikan persaingan kepada Luke Shaw. Kita bisa lihat Luke Shaw akhirnya terdevelop dengan cukup bagus ya. Bukan tidak mungkin seorang Victor Lindelof dengan hadirnya Rafael Varane akan ya itu tadi ya, akan meningkat katakanlah kemampuan terutama untuk hal bertahan dan juga build up serangan yang menurut gua secara basic Victor Lindelof ini juga seorang pemain bagus. Namun gua lebih memilih untuk menempatkan seorang Rafael Varane. Kenapa? Ya murni karena teknik tinggi, kualitas CV dan juga resume yang cukup bagus ya. Dan menurut gue mudah-mudahan bisa membawa apa yang dia telah persembahkan katakanlah di Real Madrid ke Manchester United ya. Tinggal bagaimana dia bisa beradaptasi dengan Manchester United dan juga kompetisi Liga Inggris, di mana dalam perjalanan yang gue saksikan ya, Manchester United sering sekali kedatangan pemain-pemain bintang yang cukup kesulitan untuk beradaptasi bukan hanya dengan Manchester United tapi kompetisi Liga Inggris pada umumnya ya. Dan ini akan tergantung balik lagi ya, skill, teknik dan juga non teknis daripada pemain itu sendiri. Dan gue yakin mudah-mudahan dengan bantuan Ole Gunnar Solskjaer dan juga rekan-rekan yang lain akan mampu mempercepat katakanlah masa adaptasi dari seorang Rafael Varane. Bersama Rafael Varane tentu saja ada seorang Harry Maguire ya, kapten yang menurut gue semakin matang, semakin matang ya, semakin baik katakanlah, semakin menunjukkan harganya dia yang kita beli cukup mahal dari Leicester City yang sering sekali banyak dulu awal-awal ayo ngaku mencemooh kan. Sekarang kita buktikan dan dia sudah membuktikan ya katakanlah ya, menjadi salah seorang pemain belakang elit di Liga Inggris. Di sebelah kiri siapa lagi kalau daripada seorang Luke Shaw ya, yang benar-benar developmentnya cukup luar biasa musim lalu, bukan hanya di Manchester United tapi juga di timnas Inggris ya. Bagaimana Luke Shaw ini bisa memberikan ya perbedaan yang menurut gue signifikan kehadirannya di timnas Inggris ya, dan juga pastinya Manchester United musim lalu. Mudah-mudahan penampilannya bisa lebih konsisten ya, walaupun sudah konsisten dari sebelumnya, tapi paling tidak dari sisi fisik ya, tidak cedera, tidak ya kena akumulasi, jadi jarang absen lah katakanlah, dan bisa ya itu tadi ya memaintain stabilitas katakanlah di sisi kiri. Dua gelandang tengah
Well, ini menurut gua agak cukup menarik ya. Gua lebih memilih nomor 1. Untuk posisi nomor 6, gua memilih Paul Labile Pogba. Kenapa? Ya, Paul Pogba ini dengan amatiran alat gua ya, harus diakui merupakan seorang pemain dengan teknik yang cukup tinggi ya. Dia punya visi bermain yang luar biasa, umpan-umpannya luar biasa. Memang betul dia ada kelemahan, yaitu adalah sisi bertahan dari Paul Pogba. Tapi jangan lupa, build up serangannya itu cukup bagus. Kualitas umpan-umpannya, baik itu umpan pendek maupun umpan jauh terutamanya, itu sangat luar biasa. Pun dia juga punya senjata killer, yaitu adalah tendangan-tendangan jarak jauhnya yang juga cukup keras dan juga akurat ya. Sering kita saksikan terakhir ketika Prancis melawan Swiss contohnya ya. Memang betul ada kelemahan dari sisi bertahan, tapi gue melihat dengan hadirnya seorang Rafael Varane, ini gue harapin sih akan meningkatkan kualitas dari lini belakang Manchester United ya. Sehingga ya kemampuan lini bertahan ini juga akan lebih baik ya, ketika ya itu tadi ya, Paul Pogba lambat untuk turun ke bawah. Paul Pogba juga cukup bagus di faktor non teknis ya, bagaimana dia pemain dengan harus diakui punya mental yang cukup kuat dengan segala cemoohan apa yang terjadi beberapa musim di Manchester United, tapi dia tetap bisa bermain dengan oke ya. Bagaimana dia punya relationship yang buruk dengan Mourinho, masih tetap dia bisa bermain dengan ya secara general cukup oke. Dan ya musim lalu pun juga ketika dia harus istirahat COVID dan lain-lain, bermain dengan cukup buruk di awal-awal, tapi dia mampu pelan-pelan untuk yaitu tadi ya meningkatkan penampilannya. Jadi gua masih lebih percaya untuk menempatkan Paul Labile Pogba untuk di posisi nomor 6 ya, posisi midfielder center. Dengan partner seorang defensive midfielder siapa? Ya kalau gua sih ada beberapa pilihan ya. Cuman gua masih lebih cenderung untuk memilih seorang Fred. Kenapa? Karena menurut gua Fred ini ya beberapa musim belakangan ini terlihat jelas developmentnya. Memang betul Fred ini bukan pemain elit ya, bukan pemain kelas 1 katakanlah dibandingkan dengan gelandang-gelandang bertahan yang lain ya. Contoh kalau dibandingkan dengan N'Golo Kante katakanlah ya, atau ya pemain lain mungkin siapa, Wijnaldum atau yang lain-lain ya, contoh ya. Tapi menurut gua Fred ini dengan apa yang kita punya ya di Manchester United, Fred ini cukup oke. Dia punya kemampuan fisik yang cukup bagus, kemampuan defensif yang menurut gue cukup lumayan ya, mampu juga mengimbangi permainan dan juga membaca serangan lawan ya, sering juga terputus di dia, dan dia cukup aktif bergerak di lapangan tengah ya, khususnya di daerah belakang. Dan menurut gue ini akan cukup membantu Manchester United, utamanya ketika itu tadi ya berusaha untuk memutus serangan lawan. Fred tentunya bukan cuma satu-satunya defensive midfielder yang dimiliki oleh Manchester United. Ada Scott McTominay yang bisa dipasangkan di sana juga ya. Menurut gue Scott McTominay juga cukup bagus untuk dipasangkan di sektor gelandang bertahan ini. Cuman gue lebih memilih Fred karena murni punya pengalaman lebih ya, karena kan dia lebih tua 4 tahun dari seorang Scott McTominay ya. Pun ada seorang Nemanja Matic yang menurut gue secara kualitas juga masih cukup bagus. Cuman ya dengan usia 33 tahun kan tidak mungkin menampilkan untuk di semua pertandingan di segala kompetisi ya, harus dipilah-pilah. Tapi Matic terutamanya di preseason menunjukkan penampilan yang menurut gue cukup bagus ya. Pun yang ini yang gue nantikan adalah seorang Donny van de Beek. Donny van de Beek menurut gue cukup menarik untuk disaksikan kiprahnya musim ini ya, dengan latihan fitness yang lebih banyak porsinya ya di preseason. Pun juga dia ini kan tidak dipanggil di timnas Belanda ya, dipanggil tapi harus dipulangkan karena cedera, memberikan keuntungan tersendiri. Waktu persiapan, waktu liburan yang lebih panjang ya, praktis dia punya start yang lebih baik katakanlah dibanding dengan gelandang-gelandang lain yang dimiliki oleh Manchester United. Tapi gue tetap memilih seorang Fred. Di 3 gelandang serang kanan ya, menurut gue Jadon Sancho ya. Kehadiran Jadon Sancho ini menurut gue akan memberikan warna tersendiri, terutama di sisi kanan. Kemampuan penetrasinya cukup luar biasa menurut gue bersama Borussia Dortmund ya. Bagaimana dia ya cukup aktif menyisir sisi kanan, bukan hanya untuk memberikan crossing umpan-umpan bagus, tapi juga itu tadi ya kemampuan penetrasinya menurut gue cukup bagus ya. Kalau kita lihat dengan amatiran di Borussia Dortmund. Pun juga dia mampu bermain di sayap kiri, dia mampu bermain di belakang striker, dia punya killer instinct mencetak gol yang cukup bagus juga. Dan menurut gue ya sisi kanan ini akan
mudah-mudahan jadi perimbangan dari sisi kiri Manchester United musim lalu ya, dimana serangan lebih banyak bertumbuh di sisi kiri. Mudah-mudahan sisi kanan juga mampu mengimbangi sisi kiri dari Manchester United ya. Jadi menurut gue cukup menarik sini bagaimana nanti Jadon Sancho bahu-membahu dengan seorang Aaron Wan-Bissaka ya itu tadi ya, dalam memberikan kontribusi dalam menyerang maupun juga bertahan di lini kanan Manchester United. Gua memilih Jadon Sancho. Di belakang striker siapa lagi ya? Sudah jelas pemain nomor 18 Bruno Fernandes. Alasannya kenapa? Tidak perlu dibilang, sudah jelas. Di sebelah kiri, ya ini menarik ya, ada beberapa nama. Tapi gue lebih memilih untuk seorang Marcus Rashford ya. Walaupun sekarang masih cedera, baru akan kembali beberapa bulan lagi. Tapi menurut gue ya, kalau kita bahas 11 terbaik ya, Marcus Rashford ada di sana. Kemampuan penetrasinya, kemampuan dribblingnya, kemampuan mencetak gol menurut gua ya. Memang betul musim lalu ada beberapa kelemahan dari seorang Marcus Rashford, utamanya dalam membuat keputusan ya. Apakah harus dribbling, apakah harus umpan, apakah harus shoot. Tapi menurut gua ya, bertambah tahun, bertambah matang, mungkin musim depan akan jadi sesuatu yang berbeda. Cukup disayangkan dia harus cedera dulu, maksud gue harus dia cedera dan harus operasi dulu, jadi harus ada masa pemulihan selama beberapa bulan. Tapi ketika nanti sudah kembali, ya menurut gue akan memberikan warna tersendiri dari Manchester United ya. Jadi kurang lebih mungkin 2-3 bulan ini Manchester United tidak akan tampil dengan Marcus Rashford. Ketika Marcus Rashford nanti tampil kembali, gua berpikir Manchester United ini akan seperti mendapatkan seorang pemain baru yang dengan kualitas yang kelas 1 katakanlah ya, yang ada di seorang Marcus Rashford. So sayap kiri gua masih lebih memilih untuk seorang Marcus Rashford ya, walaupun dia tidak akan main selama beberapa bulan. Yang menarik, lini depan kita ada beberapa banyak pilihan ini, utamanya ada 2 ya. Ada seorang Edinson Cavani dan juga seorang Anthony Martial. Ya, kalau diberikan 2 pilihan ini memang betul ya, seorang Edinson Cavani musim lalu tampil cukup luar biasa, banyak mencetak gol, banyak memberikan kontribusi terutama kepada kemenangan-kemenangan Manchester United ya. Dia punya killer instinct, dia punya pengalaman. Usia 34 tahun sepertinya tidak begitu katakanlah terasa ya bagi seorang Edinson Cavani, karena itu tadi ya, kontribusinya cukup luar biasa. Tapi gua cukup menarik juga ini melihat seorang Anthony Martial ya, dimana musim lalu cukup flop karena banyak yang terjadi, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Tapi jangan lupa di musim sebelumnya seorang Anthony Martial ini merupakan seorang pencetak gol yang cukup bagus ya. Dia sendiri sudah declare dia lebih suka dimainkan di posisi striker dibanding dengan seorang winger ya, dan ini cukup menarik. Feeling gua Anthony Martial akan menjadi sesuatu di musim ini. Kita lihat ya, ini juga cuman feeling ringan amatiran ala gua. So untuk lini depan Anthony Martial atau Edinson Cavani, ringan amatiran ala gua lebih memilih seorang Anthony Martial ya. Kenapa? Ya mungkin agak sedikit gambling. Gua percaya sih kualitas dia akan keluar di musim ini. Ya gue tahu sih musim lalu dia memang penampilannya tidak cukup bagus, tapi again, dia ini punya kualitas, katakanlah demikian ya. Kurang lebih demikian 11 pemain yang gue pilih. Jadi kurang lebih seperti bisa dilihat dari penjaga gawang, defender, lalu pemain tengah, gelandang serang, dan juga seorang penyerang. Bisa juga dimainkan formasi 4-3-3. Ini cuma variasi aja ya, dengan back four yang sama. 3 di tengah, gue lebih memilih untuk seorang ya kalau ini sih cukup menarik ya, gue lebih memilih untuk seorang gelandang bertahan 1 ya, bisa dimainkan Scott McTominay. Lalu di depan 2 ini ada Paul Pogba, mungkin bisa bahu-membahu dengan seorang Bruno Fernandes ya katakanlah. Di kanan Jadon Sancho, di tengah bisa Edinson Cavani atau Anthony Martial, di kiri Marcus Rashford ya. Atau bisa juga dimainkan false 9, di mana Bruno Fernandes akan menempati ujung tombak. But again, ini cuma variasi formasi. Tapi again, dari preseason, Ole Gunnar hampir selalu bermain dengan 4-2-3-1, dan 4-2-3-1 menurut gue yang terbaik, ya seperti yang gue sampaikan tadi ya. Kalau ada komen lain, bisa drop di kolom komen.
Thanks for watching. Tetap saksikan Football United. Tetap channel Ringan Amatiran ala gua. Wassalamualaikum.